Selamat pagi para pukater sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Pada pagi hari ini saya akan mengulas suatu tema menghadapi kegagalan dengan iman. Profesional Katolik sekalian, walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin, kadang-kadang atau seringkali juga kita menghadapi kegagalan. Nah, kegagalan ini memang suatu proses. Dengan menghadapi kegagalan, kita pertama menjadi tidak sombong. Kedua, kita juga belajar terus untuk memperbaikinya agar hasil yang sudah kita capai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi dalam renungan kali ini kita akan melihat bagaimana kalau pada suatu saat kita menghadapi kegagalan, apa yang perlu kita lakukan. Sebagai ayat emas, saya akan melihat dari 2 Korintus bab 12 ayat 9. Bunyinya demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kelemahan dan kegagalan kita menjadi tahu bahwa kita itu bukan makhluk yang sempurna. Kita adalah ciptaan Allah, Allah yang sempurna yang harus kita muliakan. Itulah yang perlu kita ingat. Dalam menghadapi kegagalan seringkali kita menjadi putus asa. Kita merasa Allah sudah tidak mengasihi saya lagi. Padahal tidak demikian, Allah tetap mengasihi kita. Cuman mungkin karena kita alfa atau ada kesombongan atau ada hal yang terlewat sehingga yang sudah kita rencanakan itu tidak berhasil dengan baik. Kegagalan seringkali membuat kita menjadi putus asa karena kita merasa sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik tetapi kok gagal. Inilah yang perlu kita evaluasi. Mengapa hal ini terjadi? Kita perlu melihat dalam ayat mas tadi ya, 2 Korintus bab 12 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa dengan kelemahan kita, kuasa Tuhan, kuasa Allah itu menjadi sempurna. Itulah yang perlu kita lakukan. Itu tidak membuat saya menjadi sombong karena saya masih manusia yang memiliki kelemahan. Para pukater sekalian, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya karena kita tetap terus harus belajar. Dari kegagalan itu kita harus mencari manfaatnya. Ya. Kegagalan itu harusnya membuat kita menjadi lebih bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Dan membuat kita menjadi tidak sombong. Wah, saya manusia yang hebat. Nah, tidak ada yang hebat di dunia ini. Para rekan pria Katolik, para rekan sekalian. Pada saat kita menghadapi kegagalan, kita harus belajar dari beberapa poin yang berikut. Ya, yang pertama, kita memang perlu berani mengakui kegagalan. Jadi tidak ada yang salah kalau kita mengakui kegagalan karena kita memang manusia yang tidak sempurna. Ya. Kita membuka diri bahwa saya membutuhkan pertolongan Tuhan dan juga bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kegagalan yang kita alami itu membuat kita makin bersandar pada kasih karunia Tuhan. Karena dalam setiap kegagalan kita perlu ingat bahwa kasih karunia Tuhan sudah diberikan berlebih kepada kita. Berdoa dan serahkanlah setiap kekecewaan dan rasa putus asa kepadanya. Biarkan Tuhan bekerja melalui kelemahan yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, para pukater sekalian, kita perlu terus belajar dari kegagalan. Kegagalan itu guru yang berharga. Ya.
kita perlu meninjau kembali apa yang telah terjadi, bagaimana persiapan saya dalam menghadapi proyek yang gagal tersebut. Apa yang menyebabkan kegagalan? Mana yang tidak dipersiapkan dengan baik, dengan sempurna. Nah, itulah yang perlu kita pelajari agar di masa yang akan datang kita tidak mengulanginya lagi. Tuhan sering menggunakan kegagalan untuk membuat kita kembali ke jalur yang benar, membuat kita menjadi tidak sombong. Dan yang keempat, kegagalan itu jangan membuat kita menjadi putus asa, tetapi hal itu harusnya membuat kita bangkit kembali dengan lebih kuat. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang baru. Dengan iman kita dapat bangkit kembali untuk menjadi manusia yang lebih kuat dengan memiliki perencanaan yang lebih baik dan menghadapi masa depan yang cerah yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Itulah yang perlu kita lakukan, para pukater sekalian. Jadi para pukater, kalau kita gagal itu karena kelemahan kita, bukan karena Allah tidak mengasihi. Allah mengasihi kita. Allah mengingatkan kita, mungkin pada saat itu kita yang menutup mata. Kita nggak mau dengar suara Tuhan. Itulah kesalahan kita. Karena itu kita serahkan kegagalan yang sudah kita hadapi ke dalam tangan Tuhan. Mohon ampun dan kita membuat perencanaan yang lebih baik, lebih benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih para pukater sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.